Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang IPS ya. Kemarin pekan lalu kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Saat ini kita akan belajar tentang penampakan alam serta keragaman flora fauna di Indonesia. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Di dunia loh ya, kalau di dunia itu berarti dengan negara-negara lain kita itu punya penampakan alam yang sangat beragam. Penampakan alam itu meliputi apa saja? Meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput. Nanti kita akan belajar padang rumput yang bagaimana, ada stepa, ada sabana di Nusa Tenggara. Di sana banyak kuda liar tentunya ya. Sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Alam di Indonesia dikenal sangat indah dan kaya berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Pekan lalu sudah menyampaikan kondisi geografis Indonesia itu sangat-sangat strategis, termasuk dalam wilayah jalur sutra, jalur perdagangan. Yang itu banyak sekali pedagang-pedagang dari Cina, dari negara-negara lain itu lewat Indonesia menuju negara lain. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Jogja, Lombok, Raja Ampat di Papua, dan lain-lain. Alhamdulillah ya, Allah memberikan negara kita itu berbagai macam kekayaan alam. Ingat, keindahan dan kekayaan tidak semuanya negara memilikinya. Tidak semua negara memilikinya. Artinya ada juga negara-negara yang mungkin hutannya tidak seluas Indonesia. Negara tetangga, negara Singapura itu negaranya kecil. Tidak seluas Indonesia. Tapi mungkin negara Singapura lebih maju dari Indonesia. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir. Di wilayah Arab, hamparan es. Terus ada juga yang wilayahnya padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan terlengkap di dunia, laut, pantai, dataran rendah, semuanya ada. Masing-masing wilayah mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Yuk kita kenali bersama-sama. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian besar permukaan bumi dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Skala tertentu maksudnya kalau kalian itu lihat di peta itu ada tulisannya 1:1500, 1:23.000. Nah itu namanya skala. Gambaran tersebut dilukiskan dengan wilayah sempit atau luas. Terdapat dua macam peta. Satu, peta umum. Kedua, peta khusus. Peta umum itu peta yang menggambarkan satu daerah secara umum. Peta khusus menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus juga disebut peta tematik. Apa saja yang ada di peta tematik? Kepadatan penduduk, angka, jenis kelamin, sebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Nah, ini di bawah ini bisa kalian lihat nanti bentang alam di Indonesia itu bisa dilihat satu, Pulau Papua dulu. Pulau Papua masih ingat ya? Pelajaran kemarin Pulau Papua itu pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Merupakan pulau terbesar di Indonesia, termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Berarti hutannya hanya berisi pohon-pohon dan mungkin hewan-hewan liar, manusia belum mencapai daerah tersebut. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, karena tadi ya, kenapa sulit ditembus? Karena wilayahnya itu lembah-lembah curam dan pegunungan yang tinggi. Pulau tertinggi di Indonesia, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi
salju. Di Sumatera, bentang alamnya ada gunung, sungai. Nah, memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya tuh banyak sekali ya. Kalimantan ada Sungai Kapuas, sungai ini bukan Sungai Kahayan, Sungai Kahayan bukan Sungai Kayahan. Sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan. Sulawesi ada gunung, memiliki hutan yang sangat banyak juga. Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Di Nusa Tenggara itu didominasi oleh padang rumput yang kering tadi, sabana dan stepa. Iya. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim, masih ingat ya, yaitu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca, keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis, membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Ini sudah salah ngetiknya. Yaitu tidak kurang dari 18 derajat, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam, yaitu 12 jam. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Baterainya habis. Oh, udah lama nih ya. Oh iya, tapi udah nyandak ya. Oh iya. Lama nih. Ntar sudah lanjutkan ya. Ntar. Nanti kalian bisa baca sampai terakhir iklim. Nah, kita lanjutkan ya. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu setiap 6 bulan sekali. Satu, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Selanjutnya, beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, yang sudah ada namanya, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Apa yang menyebabkan Indonesia flora dan faunanya beragam? Satu, iklim. Yang kedua adalah tanah. Yang ketiga, air. Yang keempat adalah faktor biotik dan juga faktor biotik. Apakah faktor abiotik? Tadi
Iklim tanah air itu adalah faktor abiotik. Sedangkan biotik yang mempengaruhi adalah manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimiliki dapat mengembangkan varietas itu jenis dan jenis-jenis flora fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari satu daerah ke daerah lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, pemburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik yang mempengaruhi tadi selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem bukannya. Sedangkan persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah, 1 Indo-Malayan, 2 Indo-Australian, dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Iklim, penamakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya berarti kita harus memikirkan dampak yang ditimbulkan serta upaya pelestariannya. Tidak boleh memanfaatkan kekayaan yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Karena ada kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, tidak bisa diadakan lagi. Misalnya emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan bahan tambang lainnya. Jadi kalau digunakan terus-menerus akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Tidak boleh menebang pohon dan membakar secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Ini yang kita rasakan sekarang. Misalnya kalau udaranya terasa panas itu panas sekali, kalau dingin sekali, ekstrim. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya kabut asap. Ini sering terjadi ya di Sumatera, di Kalimantan. Sering sekali terjadi bencana kabut asap akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuka lahan secara sembarangan. Pohon-pohonnya ditebang secara sembarangan, kemudian dibakar. Mungkin tidak ditebang tapi langsung dibakar sehingga hutannya menjadi punah. Akhirnya binatang-binatang tidak lagi tinggal di hutan tersebut. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Fauna bagian barat, atau tipe Asiatis, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis walase. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis lebar. Nanti kalian bisa melanjutkan membacanya, juga membaca di buku yang sudah dimiliki oleh kalian. Sekian dulu dari Ustazah, semoga bermanfaat. Nastaghfirullahaladzim wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.